Hai Sortizen, hari ini kita akan membahas tentang cara bermain kartu remi, salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Fornas 2023 Jawa Barat. Berikut adalah peraturan yang akan digunakan. Yang pertama itu dibutuhkan 4 pemain untuk bermain remi. Jadi wajib 4 ya untuk satu game ini. Setiap pemain akan dibagikan 7 kartu, di mana cara membaginya itu sama seperti permainan Big Two kalau kalian yang pernah lihat. Di mana kita akan memotong kartu remi tersebut menjadi 2. Lalu kita lihat angkanya ada berapa, dan kita mulai bagi dari angka tersebut. Misalkan kalau dimulai dari, ini kan angka 6 ya, dimulai dari saya itu as, sesuai arah jarum jam, as, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dimulai dari pemain sebelah kiri saya. 7 kartu ya. Oke, sisanya kita akan taruh di tengah decknya. Oke. Pemain pertama yang boleh memulai giliran itu adalah pemain yang kita bagikan kartunya pertama. Seperti tadi case-nya, pemain sebelah kiri saya yang dibagi kartu terlebih dahulu. Jadi dia menjadi pemain pertama. Dia mengambil satu kartu dari deck dan masuk ke tangannya. Nah, peraturan di remi adalah mengambil satu kartu dan membuang satu kartu. Karena ini sudah masuk ke tangannya, dia boleh membuang satu kartu manapun dari tangannya. Bebas. Misalkan dia membuang ini. Begitu juga player selanjutnya, dia boleh mengambil satu kartu, lalu masuk ke tangannya, dia boleh bebas memilih mau membuang kartu ini atau membuang kartu yang lain. Begitu juga sebelahnya, begitu juga dengan saya. Ini itu udah satu putaran. Ini itu satu putaran. Ini adalah kartu deck, ini adalah kartu buangan. Kita bisa mengambil kartu di buangan itu setelah satu round satu putaran itu selesai. Satu putaran itu masing-masing mengambil satu kartu dan membuang ke buangan. Itu satu putaran. Putaran selanjutnya baru kita boleh mengambil kartu dari buangan. Dan cara mengambil kartu buangannya adalah minimalnya kita harus memiliki 2 kartu yang satu warna untuk mengambil yang di tengah. Misalkan di sini ada 9 hati. Saya punya 7 dan 8 hati, itu boleh ngambil. Atau mungkin saya punya 7 dan 10 hati, saya boleh ambil, saya punya 8 dan 10 hati, saya boleh ambil 9 hatinya. Tapi kalau di sini saya cuma punyanya 6 dan 7 hati, saya nggak boleh jadi ambil 9 hati, karena itu tidak jadi satu set. Yang tadi kita bilang set seri atau straight. Contoh kasus, ini giliran kita. Kenapa kita nggak bisa ngambil 9-nya? Dan kita lebih memilih membuang king. Karena ini belum satu putaran. Satu putaran itu, kalau berawal dari sini, berakhirnya di sini. Jadi ini baru satu putaran. Kita baru boleh ambil buangan itu di putaran kedua, oke? Walaupun saya di sini punya 7 dan 8 hati, saya nggak bisa ngambil 9-nya. Karena itu saya harus membuang satu kartu yang saya tadi ambil dari deck. Begitu juga as. Kalau kita lihat di sini, saya sudah punya 2 as. Tapi kenapa saya tidak bisa ambil as yang ini? Untuk contoh yang as, itu ada 2 halnya. Yang pertama, balik lagi, kita belum satu putaran. Dan yang kedua, kita tidak bisa menjadikan as itu tris kalau kita belum punya satu set seri. Kecuali as itu bisa langsung diambil tanpa punya seri jika kalian langsung menjadikan as itu 4 of kind. Itu case khusus untuk as. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang giliran pemain sebelah kiri saya lagi. Kita anggap mereka semua buang kartu ya. Nah, sekarang giliran saya lagi. Saya butuh kartu ini. Saya tadi udah punya 7 dan 8. Saya bisa menjadikan ini buat jadi satu seri. Oke, ini bisa menjadikan satu seri. Dan yang kita bahas tadi kan batas maksimal itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya saya bisa ambil dari as, cuma kan ya as belum jadi ya. Dan saya juga belum punya seri. Dan saya cuma bisa ambil dari sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menurunkan dulu kartunya. Ditunjukkan ke lawan-lawan kita itu kita mau ngambil kartu yang mana. Nggak boleh kita yang kartu di tangan, ini diambil ke tangan gitu, nggak boleh. Jadi kalian harus turunkan dulu kartunya, ambil kartu yang akan kalian jadikan, sisa kartunya itu masuk ke tangan kalian. Oke. Nah, sesudah masuk ke tangan kalian, kalian tinggal pilih satu kartu mana yang akan kalian buang ke tengah. Kalau saya rasa saya king tidak butuh, ya saya buang king. Begitu selanjutnya. Nah, setelah saya punya seri di bawah ini, saya baru boleh menjadikan set lainnya seperti tris atau 4 of kind. Sudah saya buang, kita coba lanjut lagi. Pemain giliran sebelah sini, oh ini udah jadi nih. Tuh.
dia bisa ambil. Kalau memang udah langsung jadi dari deck, dia buang kartu. Begitu juga dia buang kartu. Begitu juga dia buang kartu. Sekarang giliran saya lagi. Ini juga masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lebih dari 7 ya. Jadi saya masih bisa jadiin as ini tris karena saya sudah punya satu set seri. Ini saya turunin. As ini saya ambil. Ini semua saya ambil. Dan saya akan membuang satu kartu. Oke, ada beberapa case lagi yang kita ini. Kan saya bilang tadi set straight atau seri itu minimalnya kita punya 3. Tapi kita juga bisa punya lebih dari ini. Misalkan saya di tangan sudah punya angka 5, 6, 8, 9, lalu di buangan ada 7. Nah, kalian boleh jadiin itu jadi straight 5 sampai 9. Tapi kalian tidak boleh menjadikan, misalkan anggap kartu 10 ini atau ada di buangan. Tapi saya ini udah turun, udah jadi. Saya nggak boleh ambil satu kartu ini dimasuki ke sini, itu nggak boleh. Karena ini udah jadi, udah terpisah. Oke? Seperti itu. Permainan akan berakhir kalau salah satu player itu menutup kartu buangan. Jadi yang biasa tadi kita ambil satu, buang satu, ambil satu, buang satu, itu kan semua dilakukan secara terbuka ya. Nah, permainan selesai jika kartu dari deck ini habis dan tidak ada yang jadi sama sekali, tidak ada yang menutup, atau ada pemain yang menutup saat membuang kartu itu dia menutup ini. Itu dinyatakan permainan selesai. Contoh kasusnya, nah saya ini kan yang tadi saya tangan sudah jadi ya, yang sudah saya turunkan ke bawah. Ini sedangkan ini kartu yang ada di tangan saya. Saya sudah punya tris jack, saya punya tris king. Saya di sini punya 6, 8 dan 3. Sedangkan saya hanya butuh satu kartu lagi, 7 wajik. Oke, ini kalau di Bandung biasanya kita menyebutnya cekih ya. Saya cekih nih, saya akan menyebut ini ke semua pemain, saya cekih, saya akan memberitahu itu. Lalu saat giliran pemain sebelah dia mengambil satu kartu dan dia membuang satu kartu, ternyata cekihan saya bisa ambil ini. Saya ambil seperti tadi, kita turunkan dulu angka 6 dan 8-nya. Saya ambil sisa satu kartu yang tidak terpakai karena ini udah jadi. Ini kita tutup dan itu game selesai. Mau dari deck masih banyak pun game itu selesai. Dan sesudah itu kita bisa menghitung poin di game tersebut. Oke, untuk perhitungan poinnya ya, kita mulai. Setiap angka dari 2 sampai 10 itu 5 poin bernilainya. Semua yang raja, jack, queen, king itu semuanya 10 poin dan as itu 15 poin. Oke. Nah, setiap kartu yang turun, yang tadi kartu saya ini udah jadi yang udah turun, itu akan menjadi poin plus. Sedangkan kartu yang tidak jadi itu akan menjadi minus. Sedangkan kita tujuannya adalah mencari poin plus sebanyak-banyaknya. Untuk case di sini, saya kan tadi jadi ya. Saya udah jadi. Ini ada satu set straight atau seri yang masing-masing bernilai 5 poin. Jadi ini saya punya 15 poin. Satu set tris as yang dimana satu asnya ada 15 poin kali 3 berarti jadi 45 poin ya. 45 tambah 15 60 poin. Saya punya 2 set tris lagi di sini yang dimana satunya bernilai 10 poin. 60 tambah 6, ada 6 kartu sini ya. 60 tambah 60 berarti saya punya 120 poin dari sini. Dan saya punya satu set seri lagi berisi 3 kartu bernilai 15 poin. Jadi 135 poin. Itu pun 135 poin ini ditambah dengan kartu tutupan saya. Kartu tutupan saya itu angka. Sehingga saya mendapat penambahan 5 poin lagi. Jadi saya totalnya mendapat 140 poin. Nah, untuk case di sebelah sini, mereka semua ini belum ada kartu yang turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tetap kita hitung poinnya. Kalau mereka tetap punya seri, mereka akan dihitung. Seperti ini, di tangan mereka belum ada yang turun, tapi dia udah jadi satu seri. Ini bernilai 30 poin. Nah, yang tidak jadinya itu di minus. Ini ada 4 kartu bernilai 5 poin, berarti minus 20. Dia plus 30 dan minus 20, jadi dia hanya mendapatkan 10 poin. Sebelah sini. Untuk case yang di bawah, karena dia tidak ada yang jadi sama sekali di tangannya,
maka semuanya itu minus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kartu yang angka, berarti satu kartu angka itu 5 poin. Dia minus 30, dan satu kartu as bernilai 15. Jadi dia minus 45 poin. Nah, untuk sebelah sini kita lihat dia juga punya satu set tris di sini. Ya. Tapi ini tidak berlaku karena ini bukan seri. Kita hanya menghitung seperti case yang di sebelah sini serinya. Kalau dia sudah jadi seri itu akan terhitung jadi poin, tapi kalau bukan seri itu tidak akan jadi poin. Jadi dia itu minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu seri, 6 kartu angka ya, bernilai 5 poin, berarti minus 30, dan satu kartu bergambar 10 poin, menjadi minus 40. Nah, ini beda, ini kan tadi tidak dihitung ya, karena dia tidak punya set seri. Beda cerita kalau dia memiliki, ya kita anggap dia tidak punya 9, 10, dia punyanya ini. Nah, saat saya nutup, kita hitung, oh ternyata dia punya seri 8, 9, 10. Ini udah jadi poin, walaupun tidak turun ke bawah ya, masih tetap di tangan. Ini jadi 15 poin. Ini karena dia punya set seri, ini juga jadi dihitung 15 poin. Oke, jadi dia punya 30 poin dikurangi 10 poin yang tidak jadi apa-apa, karena ini bergambar bernilai 10 poin kan, jadi minus 10. Dan dia pun kena minus lagi karena tadi dia buang kartu terakhir yang saya butuhkan, yang tadi kartu angka 7 itu yang tadi dia buang, dia kena minus 20 poin. Jadi sesudah dia tadi ini 30 poin, minus 10, dia dapat 20 poin, tapi karena dia buang cekihan saya, dia minus 20, jadi dia dapatnya 0, plus. Oke, ini ada satu case lagi, dimana ini case khusus ya, untuk kalian yang ingin mendapatkan poin lebih besar, poin plus lebih besar, itu dengan cara tutup tangan. Intinya adalah kita sebagai player tidak boleh mengambil kartu buangan sekalipun. Benar-benar harus dari deck murni untuk bisa menjadikan kartu di tangan tersebut. Jadi kita lihat di sini ya, walaupun sebelah kanan saya misalkan dia udah turun nih 8, 9, 10, tapi saya belum punya kartu yang turun sama sekali ya. Di bawah saya ini belum ada yang turun. Tapi saya cekih. Saya sudah punya satu seri 6, 7, 8, saya sudah punya as 3 biji, dan saya cuma hanya butuh 1 angka 5 atau 9 diamond, tapi bukan dari buangan, dari kocokan. Oke. Saat saya ambil ternyata as, ini saya tutup. Tidak peduli ininya seperti apa, mau ininya hasilnya raja atau seri yang kecil apa segala macam. Kalau kalian ambil dari tengah dan nutup, itu kalian dapat 200 poin. Dan semua lawan tidak dihitung, hanya dapat 0 poin. Walaupun kayak tadi sebelah kanan saya udah jadi, ini 15, udah ada yang turun, dia pun tetap jadi 0 poin, dia jadi 0 poin, 0 poin, karena saya tutup tangan dari deck. Ini tuh poinnya dihitung per game ya, jadi akan diakumulasikan sebanyak 10 game. Nah, di setiap game itu kan pasti ada perpindahan poin tuh, ada yang plusnya gede atau minusnya gede segala macam. Perhitungan poinnya nanti setiap player yang sudah memiliki 100 poin lebih, jadi bukan sama dengan 100 ya, 100 di atas 100 poin, jika disusul oleh lawan poinnya, maka pemain tersebut poinnya menjadi 0 lagi. Jadi misalkan player ini sudah punya 105 poin totalnya. Ini udah punya 90 poin. Di sini punya 150, saya punya 200 poin. Nah, yang tadi 100 poin, yang ini 90 poin ini, kalau dia ternyata tutup tangan, itu kan menambah 200 poin kan. Dimana kalau dia nambah 200 poin itu pasti nyusul saya dan nyusul sebelah sini. Nah, yang dua ini menjadi 0 poinnya. Terpotong menjadi 0. Sedangkan dia, karena dia punya 100 poin pas, dia tidak terpotong dan tetap 100. Sedangkan dia menambah 200 poin dari 90, jadi 290. Itu berlanjut terus sampai 10 game. Oke, setelah 10 game, kita total hasilnya, poin terbesar, dia yang menang. Oke, itu aja dari cara bermain remi, salah satu cabang yang akan dipertandingkan di Fornas 2023 Jawa Barat. Terima kasih Sortizen.